Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat sahabat-sahabat belajar fisika dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Pak Mira di sini di channel Belajar Fisika. Pada kesempatan ini tidak membahas fisika. Yang akan kita bahas adalah tentang sesuatu yang lumayan ramai saat ini, tentang pengelolaan kinerja kepala sekolah yang cukup viral saat ini karena banyak sekali masukan-masukan atau permintaan-permintaan terkait dengan gimana sih cara mengisi penilaian pada pengelolaan kepala sekolah sebagai pegawai yang akan dilakukan oleh tim kerja. Oke, langsung saja kita lanjut. Namun jangan lupa, bagi yang belum subscribe dulu. Jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian jangan lupa klik jempolnya dan tekan loncengnya sehingga selalu mendapatkan informasi sesuatu yang baru di channel Belajar Fisika. Oke teman-teman semua, kita langsung saja bagaimana cara memasuknya. Ini khusus bagi tim kerja ya, yang salah satunya adalah pengawas sekolah. Oke teman-teman, kita langsung saja ke browser. Ini browser kita double klik, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kalau ini yang aktif saat ini adalah akun Minarti Brewo, akun Gmail. Nah, kita masuknya agar bisa ke PMM, maka kita gunakan akun belajar.id. Nah, saya memiliki dua belajar.id, akun belajar.id, yang satunya @dinas dan satunya guru. Nah, di saya itu yang aktif yang bisa digunakan untuk melakukan penilaian di kinerja kepala sekolah pada platform Merdeka Belajar atau PMM itu adalah yang guru. Jadi saya tidak bisa menggunakan yang ini karena yang aktif adalah yang guru. Yang dinas belajar.id itu tidak bisa digunakan. Oke, langsung saja kita masuk menggunakan akun satu ini yang belajar.id. Nanti akan tampilan seperti ini. Kalau sudah, kita ketik PMM. Nah, ini kita pilih. Nanti akan tampil seperti ini teman-teman. Langsung saja kita klik platform Merdeka Mengajar. Nah, nanti akan tampilan pertama seperti ini. Tampilan pertama seperti ini, kita pilih pengelolaan kinerja, kita klik pengelolaan kinerja, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kita karena mau melakukan penilaian terhadap kepala sekolah, maka yang kita klik adalah pengawas sekolah. Nah, di sini pengawas sekolah sebagai tim kerja, pilih tim kerja. Jadi nanti teman-teman kalau mau memerlukan panduan tentang pengelolaan kerja bisa klik ini, nanti akan muncul panduan seperti ini. Panduannya banyak sekali ya. Oke, kita langsung saja sebagai tim kerja. Maka selanjutnya kita pilih lakukan penilaian, klik lakukan penilaian, kita klik lakukan penilaian, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini ada 0 dari 5. Ini menunjukkan bahwa yang akan kita nilai itu sebanyak 5 orang kepala sekolah. 0 berarti belum ada yang dinilai sama sekali. Nah, caranya ini kita cek penilaian, klik cek penilaian. Nah, ini teman-teman semua, teman-teman para pengawas, ini adalah kepala sekolah yang harus saya nilai. Nah, hingga saat ini yang sudah siap dilakukan penilaian itu ada 2, yaitu ini 1 ya. Pokoknya kalau yang sudah biru seperti ini sudah siap dinilai. Nah, ini untuk yang sudah dilakukan penilaian cuman belum di entry, itu yang tanggal 21 Mei kemarin. Ini sudah dilakukan observasi, cuman sengaja belum dilakukan penilaian secara online karena memang ini akan digunakan untuk membuat tutorial. Nah, sedangkan yang satu lagi, ini satu lagi yang di bawah, ini juga sudah siap dinilai. Nah, maka itu pelaksanaan observasinya akan saya lakukan di tanggal 3. Oke, langsung saja bagaimana cara ngentry nilainya.
kita klik ini. Nah, ini teman-teman, ini ada dua hal di dalam penilaian. Satu tentang praktek kinerja, observasi praktek kinerja, dan yang satu lagi tentang perilaku kerja. Apa artinya? Untuk observasi praktek kerja 0 garis miring 3, sedangkan perilaku kerja 0 garis miring 1. Nah, artinya nanti akan kita bisa lihat kalau untuk 0 dari 3 itu artinya penilaiannya ada 3 langkah, 3 kali penilaian untuk praktik kerja. Sedangkan perilaku kerja penilaiannya hanya sekali saja. Sedangkan dokumen kelengkapan atau kelengkapan dokumen itu berkaitan dengan apa saja yang sudah dikumpulkan oleh kepala sekolah. Nanti kita bisa periksa. Nah, kalau kita ingin periksa, mungkin mau langsung yang paling bawah, sekadar memeriksa saja. Kita bisa lihat seperti ini. Ini hasilnya. Yang pertama adalah rencana kerja kepala sekolah tersebut adalah meningkatkan kinerja saat pendidikan dan seterusnya. Ini sudah dikumpulkan. Kalau sudah dikumpulkan, maka kita bisa cek. Nah, kita bisa cek. Yang dikumpulkan berupa sertifikat. Kita bisa cek. Nah, seperti ini, ya, seperti ini. Ini sertifikatnya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kerjasama. Ini juga sudah dikumpulkan. Ini poinnya 4. Cuman yang mesti kita lihat adalah kalau ini mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktek baik, harusnya ada 3 nanti. Kalau ini cukup 1. Maka kalau ini kita cek dokumennya. Nah, ini kita cek sama, ini juga sertifikat. Nah, ini sertifikatnya. Itu teman-teman berkaitan dengan cek dokumen. Nah, kita kembali teman-teman, di dalam penilaian kinerja kepala sekolah, pada dasarnya kepala sekolah itu cukup memilih satu satu indikator atau satu program. Pilih salah satu. Kita bisa lihat ini untuk yang sudah dinilai. Kita lakukan penilaian sekarang. Nah, ya, yang diambil di sini adalah tentang komunitas belajar, aktivitas kegiatan komunitas belajar. Jadi yang akan kita lakukan penilaian itu nanti sesuai dengan apa yang dipilih oleh kepala sekolah. Baik, kita lakukan penilaian saja. Nah, seperti ini kalau kita klik. Jadi teman-teman, yang diambil oleh kepala sekolah yang dinilai ini adalah misalnya ini upaya mempresentasikan arahan untuk memotivasi guru aktif terlibat kegiatan komunitas belajar untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi teman-teman, ada 3 pilihan yang bisa diambil oleh kepala sekolah. Cuman ini yang dipilih adalah tentang komunitas belajar. Nah, pelaksanaan penilaiannya, pelaksanaan observasinya, maka kepala sekolah tersebut menyampaikan paparan tentang komunitas belajar tersebut. Nah, komunitas belajar itu disampaikan atau dipaparkan di dalam sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah, yang audiennya atau pesertanya di sana para guru. Nah, waktu itu dilaksanakan tanggal 21. Tanggal 21 itu bentuknya adalah in-house training, IHT yang dilaksanakan oleh sekolah. Saya diundang untuk sekaligus mengobservasi bagaimana kepala sekolah tersebut menyampaikan paparannya. Nah, sedangkan perilaku yang kita nilai atau apa-apa saja yang kita nilai itu ada 3 poin. Nah, sebelum kita melakukan penilaian, kita perlu tahu tentang bagaimana rubrik observasi itu. Rubrik observasi itu, teman-teman, nah, jadi ini di bawah target perilaku ada cek rubrik observasi, kita klik. Nah, ini adalah rubrik observasinya. Maka kita sebelum melakukan observasi, ini kita harus pahami betul apa yang boleh dan apa yang dihindari oleh kepala sekolah di dalam melakukan presentasi tersebut. Ya, ini kita baca dulu dari rumah sebelum kita melakukan observasi, kita pahami. Kalau sudah kita baca semua apa yang dianjurkan dan apa yang dihindari oleh kepala sekolah di dalam melakukan presentasi, baik dari aspek melibatkan audien, menggunakan data, kemudian
apa namanya, informasi yang tepat. Ini di sini ada semua. Ini bisa dipahami baik itu oleh kepala sekolah itu sendiri maupun oleh kita sebagai observer. Kalau sudah oke, saya mengerti, kita klik saya mengerti, langsung kita lakukan penilaian. Penilaiannya tidak sulit, kita hanya klik salah satu. Ini ya, salah satu ini bebas kita pilih. Nah, sesuai dengan kondisi yang dilakukan oleh kepala sekolah tersebut. Nah, waktu itu setelah dilakukan observasi, maka hasilnya kepala sekolah menyampaikan informasi dengan tepat, mudah dipahami dan relevan dengan peningkatan pembelajaran. Ini yang harus menjadi garis bawah adalah target utama di dalam Komel itu adalah meningkatkan pembelajaran. Di sini waktu itu cukup baik, sangat baik, bahkan ketika menyampaikan paparan kelihatan bahwa kepala sekolahnya menguasai betul dengan konsep komunitas belajar, karena pada dasarnya komunitas belajarnya sudah berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, kepala sekolah menggunakan data yang relevan untuk mendukung aktivitas komunitas belajar. Nah ini pada saat paparan, data-data yang digunakan di dalam aktivitas komunitas belajar itu sangat lengkap, ya, sangat lengkap karena memang ya baik kegiatan dilakukan secara daring maupun secara luring, karena komunitasnya bahkan saya pernah menjadi narasumber untuk pelaksanaan komunitas belajar tersebut secara daring. Oke, ini berarti dilakukan efektif. Kemudian kepala sekolah melibatkan audiens sepanjang presentasi yang meliputi perhatian, interaksi, dan respon aktif. Nah, ketika pelaksanaan observasi waktu itu, kepala sekolah di dalam paparannya itu sangat-sangat bagus, bahkan sampai membuat lembar kerja atau LK yang harus dikerjakan oleh audien, oleh para peserta yang saat itu diberikan waktu cukup dan langsung didiskusikan. Nah, makanya ketika paparan itu waktunya cukup lama, sekitar 2,5 jam waktu itu, karena ada hal-hal yang harus dikerjakan oleh audien, kemudian juga langsung diadakan diskusi yang nanti diakhiri dengan refleksi. Nah itu menurut saya sangat-sangat bagus untuk penyampaian atau paparan tentang komunitas belajar yang ada di sekolah tersebut. Jadi ini menurut saya dilakukan dengan efektif. Nah, tapi ada beberapa hal yang harus diberikan tindak lanjut yang harus saya rekomendasikan sesuai dengan ini. Nah, sebelum saya isi rekomendasinya, teman-teman, di sini ada catatan-catatan yang secara ini sifatnya opsional. Maksimumnya 250 karakter. Kalau menurut kita tidak ada catatan selama presentasi, nggak masalah, nggak kita isi. Tapi kalau ada ya kita isi sendiri. Sedangkan di sini, apa saja rekomendasi Anda bagi kepala sekolah agar praktik kinerja bisa meningkat di kemudian hari? Nah, ini sebetulnya juga opsional, artinya boleh saja tidak diisi. Nah, di sini maksimumnya 1000 karakter. Nah, tapi kalau dari hasil saya melakukan observasi, ada beberapa hal yang harus dilakukan agar kinerjanya itu bisa lebih bagus. Ini kita bisa langsung ketik di sini. Nah, cuman saya sudah biar cepat, saya sudah membuatkan membuatkan konsepnya. Nah, ini teman-teman sudah saya buatkan rekomendasi. Ini langsung saja saya copy, kemudian saya paste saja. Nah, seperti ini. Kalau sudah, menurut kita sudah cukup. Ini terdiri dari 643 karakter, berarti belum mencapai maksimum. Kalau teman-teman masih ragu, boleh disimpan dalam draft. Tapi kalau kita sudah yakin terhadap penilaian kita, maka langsung saja dikumpulkan. Klik dikumpulkan. Nah, ini sebelum kita pastikan mengumpulkan, ini kita bisa lihat. Kita ada warning lagi. Setelah dikumpulkan, rating tidak dapat diubah lagi.
rating yang Anda berikan dilakukan dengan efektif, dilakukan dan efektif, dilakukan dan efektif. Kalau nanti teman-teman masih ragu, masih belum, nggak apa-apa, atau ini masih bisa dirubah, ini bisa dirubah. Diklik dirubah, nanti akan bisa edit lagi. Kalau sudah yakin ini kita centang, nah ini langsung kita kumpulkan. Seperti itu teman. Nah, berhasil dikumpulkan. Kalau sudah, maka ini akan sudah terchecklist. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita komunikasi dengan kepala sekolah bahwa kita sudah melakukan rating, sudah melakukan penilaian di observasi bagian 1 ini. Nanti kepala sekolah setelah kita kasih tahu akan mengerjakan di yang kedua ini. Ya, melakukan ini kita harus ngobrol lagi. Ini kita ngobrol lagi dengan kepala sekolah agar bisa ditindaklanjuti sehingga nanti kita bisa lakukan penilaian. Nah, penilaian ini sampai dengan yang ketiga, yang kita nilai itu ada 3 kali, 1, 2, dan 3 di sini. Kita baru tahap 1. Itu teman-teman semua berkaitan dengan penilaian kinerja. Kemudian kalau yang kita lihat selanjutnya berkaitan dengan perilaku. Nah, sebelum perilaku ini kita lihat nih. Kita lihat bahwa sudah 1 dari 3. Nah, ini kita akan menunggu. Selanjutnya tentang perilaku kerja. Bagaimana perilaku kerja? Ini juga kita lakukan penilaian. Ini caranya mudah. Saya ulangi. Untuk perilaku kerja sama prinsipnya seperti yang tadi. Kita klik yang biru. Kita klik. Nah, ini teman-teman semua bahwa diharapkan di dalam perilaku ini mengikuti ASN berakhlak. Jadi akan lebih baik kalau kepala sekolah tersebut sudah mengikuti pelatihan mandiri yang dilaksanakan oleh pemerintah Jawa Barat, khususnya Dinas Pendidikan terkait dengan ASN berakhlak, yaitu pelatihan mandiri di Sista Praja. Karena berakhlak, kalau sudah mengikuti pelatihan, dia akan tahu tentang bahwa berakhlak itu kan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, di sini kita tidak terlalu rumit di dalam melakukan penilaian. Misalkan indikatornya bersifat ramah untuk aspek pelayanan, berorientasi pelayanan, bersifat ramah kepada peserta didik, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja, tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam bekerja, solutif, dan mengatasi permasalahan pembelajaran dan dapat diandalkan. Perwujudannya mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah. Nah, di sini kita tidak bisa cukup hanya sekali saja di dalam melakukan penilaian atau observasi terhadap kepala sekolah tersebut. Nah, di sini perwujudannya apa? Perwujudannya kita bisa pilih salah satu. Tidak melakukan upaya mempelajari, tidak ada upaya tapi kesulitan mempelajari, dan seterusnya. Ini misalkan kepala sekolah tersebut kelihatan setiap ketemu melakukan salam, baik itu kepada murid, kepada guru atau TU, dan lain sebagainya, dan dilakukan secara konsisten, bukan kalau pas ada kita saja misalkan kita klik seperti itu. Dampaknya apa? Dampaknya misalkan seperti ini, terlihat upaya tapi tidak berdampak, terlihat upayanya, dan seterusnya. Misalkan kita pilih berdampak pada kinerja satuan pendidikan atau berdampak besar pada kinerjanya atau timnya. Jadi kita melakukan pengamatan itu agak memerlukan waktu ini teman-teman. Nah, ini kita misalkan saya pilih misalkan ini ya, dan seterusnya sampai yang terakhir kolaboratif. Sampai dengan kolaboratif, kalau sudah nanti diklik ini. Kalau semuanya sudah kita isi, ini akan biru dan bisa diklik kumpulkan. Nah, di sini saya belum melakukan penilaian terhadap perilaku. Ya, perilaku, makanya di sini belum saya isi, saya baru sampai pada penilaian di kinerjanya. Oke, mungkin itu teman-teman sebagai langkah awal di dalam melakukan penilaian kepada kepala sekolah.
mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Kalau ada apa-apa kita bisa diskusi lebih jauh. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, bagi yang sudah diucapkan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.